kita pembicaraan ini ya kita akan kita jadikan sebagai jawaban. Kan ini sejarah ini. Saya kan bercerita tentang sejarah LBH Bulan Bintang. Jadi memang LBH Bulan Bintang ini bukanlah badan otonomnya Partai Bulan Bintang, bukan. Independen ya? Ya, independen. Jadi memang kalau kita berceritanya mulai dari atas dulu, bukan dari awal, bahwa LBH Bulan Bintang itu berdiri di tahun 2020, gitu loh. Dengan akta pendirian. Ini kan nih sampai gua pegang nih akta pendirian LBH Bulan Bintang. Baru tadi gua lihat-lihat, ya kan. Nah, ini kan akta LBH Bulan Bintang, Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang. Jadi berdirinya itu otonom sendiri, sifatnya otonom sendiri, tidak. Bukan otonom sendiri, tapi memang ini sebuah lembaga bantuan hukum, gitu loh. Ini sendiri aja kan? Iya, tidak terafiliasi kepada partai politik, walaupun namanya sama, Partai Bulan Bintang, ya kan? Nah, itu kan didirikan kan bulan 7, tanggal 7 2020, ya kan? Ya sebentar lagi 2 tahun lah, gitu loh. Sebentar lagi 2 tahun nih LBH konsepnya sama dengan firma dia. Beda. Hampir sama dengan firma, tapi dia lebih ke jasa hukum. Gitu? Ke jasa hukum membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, ya kan? Fokus bantuan hukum, ya kan? Nah, kebetulan namanya sama, ya kan, dengan salah satu partai politik. Karena memang kita mengambilnya itu memang karena pendirinya ini adalah Prof. Yusril. Jadi LBH Bulan Bintang ini didirikan oleh Prof. Yusril. Nah, ya. Nah, sejarahnya memang saya punya ide dan karena dalam pekerjaan keterbatasan kita lah dalam membantu masyarakat di bidang hukum ini kan ada keterbatasan nih. Kita ini kan mesti punya legalitas. Misalnya saya nih, Firmansyah and Partner, dalam bahasa Indonesianya Firmansyah dan rekan, itu mesti ada akta pendirian dan terdaftar di Kumham. Begitu juga LBH Bulan Bintang. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan pihak ketiga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ada legalitasnya, gitu loh. Kalian menerima kuasa, mengaku beralamat di kantor. Kan kita kan kalau terima kuasa kan jelas tuh. Firmansyah Novi adalah pengacara dari kantor apa, beralamat di mana. Nah, mesti jelas, jangan cuma ngaku-ngaku doang, kantornya di mana, kan nggak jelas. Nah, ini kan ide membentuk LBH Bulan Bintang ini kan dasarnya gara-gara itu. Setiap kita mau maju, kita nggak punya legalitas, ya kan? Nggak punya legalitas. Akhirnya saya berpikir, ya mesti kita bikin dong, ya kan? Namanya Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang. Kita hubungi Prof. Yusril, Bang, ini begini, dan beliau setuju. Nah, setuju, kita buatlah akta pendirian ini, ya kan? Didirikanlah namanya LBH Bulan Bintang. Tanpa tahu ada LBHU. Enggak. Tanpa tahu. Tahu, ini sudah tahu. Kita mengetahui bahwa di Partai Bulan Bintang sendiri, ada badan otonom yang bergerak membantu masyarakat, gitu loh, yang bernama ada Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat. Saya tahunya itu di 2018, kira-kira begitulah. Jadi ketika saya mulai berkecimpung di DPP, ketika waktu itu kejadian PBB Partai Bulan Bintang nggak lolos sebagai peserta pemilu 2019, kan kita adjudikasi nih, melakukan permohonan adjudikasi ke Bawaslu, ya kan? Nah, kita belum pakai LBH Umat. Akhirnya Prof. Yusril bilang waktu itu, ya sudah, pakailah nama tim advokasi PBB, gitu kan? Nah, inilah tim advokasi inilah yang melakukan adjudikasi. Nah, tapi di tahap berikutnya itu kan ada cerita bahwa
kenapa kita nggak gunakan LBH umat gitu loh. Tapi saya juga belum ngeh bahwa sebenarnya kita tuh ada anggaran dasar rumah tangga itu. Nah, ketika yang saya sampaikan mungkin tadi sebelumnya itu, saya mau bikin LBH bulan bintang nih. Kepengen bikin LBH bulan bintang nih di 2018. Karena saya sudah pernah bikin LBH bulan bintang di 2013, waktu itu masih di Jambi. Saya bikin LBH bulan bintang. Karena namanya simpel dan asik. Gitu. Namanya asik dan orang kalau mendengar bulan bintang itu pasti identik dengan Bang Yusril. Ya kan? Menjual nih namanya ya. Itu kan kepanjangan. Iya. Terlalu umat malah nanti ke partai umat kan kan. Kalau LBH bulan bintang udah pasti LBH. Ini punyanya Bang Yusril, ya kan? Mukanya bulan bintang Yusril lah. Pasti Yusril. Nah, idenya ini 2013 sudah saya buat. Ada akta pendirian saya di Jambi waktu itu 2013, cuma nggak diteruskan ketika saya merantau ke Jakarta. Setelah itu, ya kan, saya tetap berkeinginan mendirikan LBH Bulan Bintang 2018. Saya bilang waktu itu ke pimpinan DPP. Terus saya belum pimpinan nih, saya cuma anggota departemen. Saya bilang, Bang, saya mau dirikan LBH Bulan Bintang dong sebagai otonomnya partai, biar nanti kalau ada apa-apa bisa maju nih dan kita bisa membantu masyarakat dan kita masyarakat terbantu dan kita ini kan menjadi nilai jual nih masyarakat nih kan. Nah, lantas salah satu pimpinan bilang tuh waktu itu Bang Musni, sudah ada anggaran dasar kita itu sudah ada LBH, namanya Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat. Gitu. Jadi gimana Bang? Sudah itu aja yang kamu buat. Di SK-kanlah saya. Waktu itu nol itu. Jadi mulai dari struktur, logo, nggak ada sama sekali. Berarti ketika di SK-kan itu artinya umat. Otonom dong. Otonom, umat. Otonom, kan? Umat. Nah, umat ketika partai ini lolos ikut pemilu, dan waktu itu muktamar pertama kali di Belitung, itu sudah ada LBH umat itu. Menjelang adanya ini, yang umat itu hilang, apa jadi pelopor jadi? Nah, itu nanti kita ceritanya. Ini kita cerita sejarahnya dulu. Iya, kopi dulu. Kopi kurang satu ini. Nah, jadi dibuat tuh pataka. Mau buat pataka, mau buat logo, kan kita bingung nih 2019 nih. Cerita 2019. Kenapa ceritanya begini? Tuh, ya kan? Nah, ceritanya itu saya itu terinspirasi Kapten Amerika memang. Lihat Kapten Amerika lagi pegang perisai begini, saya pikir cakep ini, ya kan? Bulan sama bintang, ya kan? Tapi kalau Kapten Amerika itu bulannya penuh di atas, bagaimana kalau ininya kita setting bulannya jadi nggak penuh nih, ya kan? Jadi bulannya sabit aja, ya kan? Nah akhirnya jadilah itu logo setelah disetting tuh. Logo LBH Bulan Bintang, kita buat pataka, kita buat apa, jadi tuh. Tetapi dengan embel-embel, ya, di bawahnya tetap logonya ini adalah Kapten Amerika dengan nama LBH Bulan Bintang. Di bawahnya ini bukan ini. Awalnya bukan. Bukan. Awalnya di bawahnya ini tetap Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat. Itu loh. Dengar dulu, enggak. Ini hanya sebagai logo saja. Tetapi namanya bukan LBH Bulan Bintang. Logonya saja LBH Bulan Bintang. Tapi nggak ada tulisan LBH itu? Ada. Berarti udah nama itu dong? Iya, tetapi sebagai logo. Nama umat. Kalau tidak percaya, lihat aja patakannya di DPP. Ya, agak, itu ya. Nah, ya kan? Ya namanya logo. Logo kan bisa apa aja. Kan Anda memberi nama ini
dengan gambar contoh deh. Ya saya kasihnya. Ini saya analogikan. Anda lihat susu sapi? Ya. Mereknya apa? Beruang, bro. Iya. Masalah apa enggak? Iya gini. Karena enggak. Dia cuma gambar. Kalau umpamanya gambar Tapi ini, beruang kan dia tulis beruang. Apa dia tulis sapi? susu beruang. Iyalah, Oh, bilangnya susu beruang. Tapi isinya sapi. Masalah apa? Enggak. Kan dia menamakan doang. Iya, tapi kan ini kan LBH Bulan Bintang Lembaga Advokasi. Iya. Kan LBH. Jadi kayak ada dua unsur. Tidak. Anda tahu setelah ini menjadi dua unsur ketika hari ini, kejadian hari ini. Yang akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Kan begitu ceritanya ya. Tetapi sebelumnya kan tidak ada masalah. Apa Anda pernah mempermasalahkan? Karena gue baru tahu. Ya, Kalau gue tahu dari dulu gue permasalahkan. tidak. Gue baru tahu. Ya, kan Anda pun nggak tahu tuh LBH itu apa. Kan di bawah tuh ada lembaganya juga. Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat. Di atas juga lembaga juga LBH. Nah, nggak ada tulis lembaga LBH. Gini nih gampangnya. Gitu loh. Ada partai politik yang udah masih mati suri lah, gitu kan. Contoh partai Parumsi gitu kan, mati suri dibelilah, gitu kan. Enggak. Kalau analogi itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang jelas hari ini kalau kita beranalogi itu adalah kejadian partainya Tommy Soeharto. Partainya Tommy Soeharto itu berkarya, itu beringin karya, bro. Tapi hari ini kejadiannya itu ada dua partai antara berkarya dan beringin karya. Kalau yang ini Begitu. ini hanya permainan dua pihak untuk Enggak, ini tidak. Untuk menganalogikan LBH ini kan. Jadi Saya kalau orang ngomongnya dari pihak gua, LBH ini udah pasti lembaga bantuan hukum di mana-mana. Nah, yang punya yang beda itu, oh enggak, ini hanya tulisan aja gitu kan. Nah, Bisa aja jadi kan? tidak begitu. Jadi memang pure ini sebuah logo. Pure saya memberikan logo. Saya memberikan logo bahwa ini adalah logo bulan dan bintang. Emang sebelumnya yang umat tadi nggak ada. Enggak punya logo. Saya tuh cuma dikasih nama bahwa dalam anggaran dasar rumah tangga ada bahwa partai ini pernah punya nama, misalnya Pemuda Bulan Bintang, Brigadir Bulan, tapi ada wujud. Iya. Tapi yang namanya LBH Umat ini nggak ada wujud, nggak ada wujud. Tetapi ada dalam anggaran dasar rumah tangga, gitu loh. Ya kan? Nah, kan pusing nggak kita? Tapi Cuma orangnya kita ada cuma nggak? nggak ada. Ini kita cerita nggak ada. Cuma ketika kita menyodorkan, kita punya ide. Ini partai kan sering membantu umat, membantu masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membutuhkan bantuan hukum. Kenapa nggak dijadikan sebuah badan otonom? Maksud saya. Lantas saya mengajukanlah itu, ide saya itu. LBH Bulan Bintang kan ya. Bang, kita buat dong namanya LBH Bulan Bintang. Lantas ketika kita sodorkan itu, dijawab oleh DPP bahwa ada yang namanya lembaga advokasi bantuan hukum umat. Itu loh. Tapi dia tuh logonya seperti apa, ke struktur kepengurusannya seperti apa, itu nggak ada. Nah makanya dalam menyusun ini, logo yang sudah ada, logo yang saya tadi mau buat menjadi logonya LBH Bulan Bintang dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang. Itu logonya saja saya ambil, namanya tidak saya ambil. Kan saya tidak menulis lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, kan nggak saya tulis. Saya hanya menulis LBH Bulan Bintang. Ya, tapi kan diksi orang itu kan penafsiran orang di mana-mana LBH itu lembaga bantuan hukum kan. Lah, apa? Kan ini kan cuma ditambahin umat. Di bawahnya. Iya. Gitu. Lembaga di bawahnya lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat. Iya, kan nggak ada umatnya juga di atas, gitu loh. Jadi kalau disingkat dengan LBH ya nggak ada masalah. LBH Bulan Bintang hari ini LBH Umat itu mau menggunakan nama LBH Bulan Bintang, is okay, nggak masalah kok. Nah, Walaupun enggak, maksudnya cuma sebagai nama.
Kalau dalam kepanjangannya, itu saya ceritakan tadi. Saya analogikan partai beringin karya dengan berkarya. Sebagian masyarakat lebih mengenal berkarya daripada beringin karya. Padahal, kepanjangan dengan singkatan kan? Ya kepanjangan dengan iya, sekarang apa bedanya? Saya menyingkat Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat Bulan Bintang dengan singkatan LBH Bulan Bintang. Salahnya di mana? Saya tanya Bapak. Salahnya di mana? Lebih simpel. Lebih coba saya ulangin ya. Saya lebih pelan-pelan. Nah, advokasi bantuan hukum umat bulan bintang. Lembaga Advokasi Bantuan Hukum umat bulan bintang. Saya singkat menjadi LBH bulan bintang. Salahnya di mana? Nggak pas. Kok nggak pas? Enggak sih, enggak ada masalah. Nggak masalah. LBH-nya L-nya ada. Lembaga. Enggak. Ini bermain Enggak, bukan bermain penafsiran. Kan kita menyingkat. Menyingkat itu bisa menghilangkan di tengah, bro. Lu mau hilangkan apa saja, yang penting enak disebut. Itu kan singkatan. Singkatan itu dasar kita menyingkat agar gampang disebut. Benar nggak? Lu menyingkat seperti analogi tadi, beringin karya. Kenapa disingkat berkarya? Dasarnya coba kalau ditanya dasar nggak ada, cuma gampang disebut. Perindo, coba lu sebutkan panjang-panjangnya. Apa harus depannya saja, harus belakangnya saja? Kan tidak. Kecuali pada saat nanti pendaftaran tapi KLBI. Kalau di KLBI. Ya, di mana kejauhannya? Maksudnya kejauhan. L di depan. Lembaga Bantuan Hukum, singkatannya LBH kan, make sense kan, LBH gitu kan. Ini Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Umat Bulan Bintang, LBH Bulan Bintang. Ya sama aja, itu loh. Iya. Nggak ada yang bermasalah gitu loh. Sebetulnya nggak ada masalah kalau di internal ya. Bukan, pembahasan kita belum sampai ke sana. Maksudnya pas Belum. dalam penafsiran dalam atau nanti legalitas di KLBI-nya, biasanya nama itu, oh ini nama ini udah dipakai, itu nggak boleh. Biasanya begitu. Sekarang nama kan saya tidak merubah. Beliau bertanya tentang logo. Saya bilang, yang namanya logo, lu mau kasih gambar apapun, gambar beruang, gambar kuda, itu kan nggak masalah. Gitu loh. Benar nggak? Lu mau kasih gambar apapun nggak masalah. Gitu loh. Oke? Clear kan masalah logo kan? Nah, oke kan? Jadi udah clear kan? Itu. Jadi yang masalah logo ini kan sudah ada. Lantas ketika saya disodorkan dengan SK Umat Bulan Bintang, saya kan bingung. Logonya nggak ada. Tapi saya kan sudah punya logo. Cuma namanya nggak bisa saya pakai. Karena namanya ternyata sudah ada. Gitu loh. Nah. Dan terjadilah muktamar di 2019. Harusnya di muktamar itu saya sodorkan perubahan nama. Nggak sempat. Harusnya di arena muktamar itu bisa berubah, diusulkan, dan peserta muktamar mengesahkan perubahan anggaran dasar. Ada satu otonom yang namanya umat, itu kita bubarkan, kita bentuk lagi yang baru bernama LBH Bulan Bintang, atau kita ganti nama. Ya, pertanyaannya kan, kenapa ada suasana apa di sana sampai kelupaan gitu? Ya itu pertanyaan gue. Poinnya sebenarnya. Tapi sebenarnya hari ini kita tidak membahas itu. Tetapi ada satu yang lebih besar daripada itu, yaitu kita kan waktu itu memperjuangkan agar Partai Bulan Bintang ini lebih eksis. Jadi nggak kepikiran dengan sebuah sumpah dengan badan otonom itu nggak kepikiran. Bukan, ini nggak kepikiran. Logikanya. Nah nanti akan saya jelaskan. Ini produk kebanggaan gua. Itu 2002. Ini ada acara sangat besar muktamar, ya kan? Nggak mungkin dong gua nggak ini produk gua ini harus masuk nih. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sampai melupakan yang ini nih. Itu pertanyaannya apa? Akan saya jelaskan bahwa
Ya kan? Saya kan belum jelaskan. Antara kerja sosial dengan Nggak, saya kan belum selesai. Kita melihat bahwa perkembangan dalam muktamar ada kebijakan-kebijakan penting di tangan ketum. Itu putusan muktamar. Sehingga untuk merubah ini, Nantilah gitu kan. bukan, tidak perlu dalam arena muktamar. Nantilah Pak Ketum lah. Bukan. Cukup itu menjadi kebijakan ketum. Iya. Itu hasil muktamar, bro. Jadi mengapain kita sulit-sulit memperjuangkan perubahan ini dalam arena muktamar? Toh hasil muktamar menyatakan bahwa selanjutnya ketum itu bisa melakukan hal ini tanpa muktamar. Itu hasilnya. Saya lupa pasal berapa anggaran dasar. Tapi kan legalitasnya kan tuh sebenarnya lebih tinggi hasil muktamar daripada keputusan ketua umum. You know? Harus Anda ingat, posisi saya pada saat muktamar itu sebagai apa? Yang bisa mengusulkan ini adalah peserta muktamar, Pak. Saya bukan peserta muktamar. Tidak. Bukan. Tetapi hasil muktamar yang menyatakan semua kebijakan itu di tangan ketum, itu lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadi tidak perlu. Gitu loh. Lebih berpikiran praktis. Praktis dong. Ngapain kita repot-repot? Nanti dalam arena muktamar, seolah-olah saya menitipkan perubahan nama, seolah-olah yang dititipkan dan yang membahas jadi ribet. Dan pasti ada pro kontra. Iya, pro kontra dengan nama itu, ya kan? Tapi ngapain pusing-pusing, ya kan? Pertanyaan yang kalau yang kayak begitu, Pak. Kan Yusril tidak selamanya menjadi ketua umum. Kita kembali lagi nih, tadi kan artinya dengan ketua umum selesai. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Yusril tidak selamanya menjadi ketua umum. Lantas nasib ini gimana? Ke depan. Sebenarnya pertanyaan ada nggak yang bisa sebenarnya pertanyaan itu bias dan nggak perlu dijawab karena toh ternyata apa yang kita harapkan kan itu tidak terjadi hari ini. Iya, artinya kan tetap harus ada antisipasi nih, Bang. Artinya begini, abang sudah capek-capek lah, berkeringat lah rasanya dengan membuat suatu olahraga. Saya merasa tidak capek-capek dan itu kan bahasa kita aja. Sebenarnya kan bahasa kita aja, gitu kan. Tadi dari bahasa abang tadi, gue ngapain sampai gue pertama bukan peserta muktamar, oke, ya kan? Ngapain gue capek-capek merubah usul itu, ya kan? Karena saya nggak punya hak untuk merubah itu. Dengan putusan ketum itu sudah selesai, ya kan? Nah, pertanyaan saya cuma satu. Ini kan artinya harus berjalan terus, Bang. Sementara ketuanya, ya ini lembaga hukum ini kan terus sampai hari ini berjalan. Nah, artinya legal standing yang abang pegang ini kan berdasarkan keputusan dari ketua umum. Oh tidak, ini salah persepsi. Jadi kita kan hanya berdiskusi sampai detik ini itu baru berputar di sekitar sejarah dan nama. Iya. Belum tentang legalitas, ya toh? Karena legalitas dari LBH Umat itu kan masih berjalan. Iya, Pak. Kalau itu paham, Bang. Paham ya. Sedangkan kalau MH mah belok-belok itu paling biasa. Iya. Jadi begini, yang saya tanyakan ini dari segi politik, Bang, ya kan? Karena kan LBH Bulan Bintang itu tadi kan abang bilang mukanya adalah Prof. Yusril yang kita tahu adalah sebuah ketua umum, ya kan? Nah, kembali lagi bicara ini, ya kan? Tadi abang bilang ngapain pakai usulan di muktamar segala? Toh dengan keputusan ketua umum sudah selesai. Simpel. Nah, sekarang itu maksud saya menjelaskan itu adalah perubahan nama sebuah lembaga otonom di dalam anggaran dasar rumah tangga. Ya, bahwa cukup dengan keputusan ketum tanpa harus dalam muktamar itu bisa berubah. Artinya kan simpel. Tinggal ketum mau atau tidak untuk merubah itu, ya kan? Nah, berjalannya waktu, ini kan hanya ide saya saja. Ide seorang Firmansyah itu belum tentu bisa diterima semua orang. Ide saya itu, saya memberikan nama LBH Bulan Bintang itu karena nama itu saya anggap lebih menjual, simple menjual daripada LBH Umat.
ketika kita sodorkan LBH umat, kita harus menjelaskan lagi bla bla bla. Apa itu umat? Jangan-jangan salah persepsi partai umat lagi, ya kan? Nah, iya lagi umat mana lagi? Nah yang kedua bisa juga non Muslim akan persepsinya beda. Ini umat pasti Islam nih, umat ini urusannya kan? Tidak apa ya? Tidak global gitu loh, ya kan? Jadi ketika ide saya itu tidak bisa diterima, ya kan? Maka saya tidak bisa memaksakan ide saya itu harus diterima. Nah, maka kan saya hanya menyodorkan untuk merubah anggaran dasar rumah tangga ini menjadi LBH umat ini menjadi bernama LBH Bulan Bintang. Karena LBH Bulan Bintang ini seperti yang saya katakan tadi sudah saya legalisasikan dengan akta pendirian. Kenapa tidak anggaran dasar rumah tangga partai merubah nama dengan nama yang sama, maka ini bisa menjadi melebur menjadi satu. Ya kan? Pikiran simpelnya, iya. Gini, pikiran simpelnya, analoginya begini. Ini ada mau calon presiden. Ngapain gue ikut dalam proses pencalonan dia? Buang-buang tenaga, buang-buang uang untuk suatu tujuan gue. Biarin aja dia kepilih dulu, baru gue deketin dia lebih murah gitu kan, istilahnya lebih simpel. Seperti itu. Ngapain gue ikut-ikut nyodorin ini, masukin dalam proses muktamar, yang resikonya akan ditolak, yang resikonya akan panjang, ada pro kontra, ngapain? Keep aja dulu. Bukan peserta, iya. Bukan soal peserta nggak peserta, bisa aja nitip ke siapa-siapa, bisa aja kan, yang penting bisa masuk dalam arena muktamar. Mending gue keep dulu, sampai ini jadi, tinggal lewat jalur yang simpel. Gitu dong, kira analoginya kan, ya kan? Karena tujuannya hanya saat itu tidak kepikiran dengan pertanyaan lu sampai kapan ini akan hidup, ya kan? Enggak, saya bukan kepikiran enggak, ya? karena saya anggap ini kan hidup, cuma masalah nama aja, Iya, ide nama saya ini aja. Kalau kalian pun toh terakhir tidak mau menerima ide dari saya, barang ini tetap jalan, lembaga ini tetap jalan. Tetap jalan. Cuma nama yang saya bilang tadi, lebih simple segala macam itu, yang saya sodorkan itu, ya kan, harusnya kan bisa diterima, gitu loh. Tapi sih sebetulnya sih simpel, tidak ada sebetulnya untuk partai politik sebetulnya tidak ada masalah. Toh ini ujung-ujungnya udah independen kok. Ini udah ada apa? Ya. Jadi karena sekarang otonom udah ada di sana. Toh ini dibahas di partai pun juga ada salah alasan. Nanti belum tahu juga. Sekarang udah ada otonom. LBH otonom. Iya, artinya ini kan udah independen. Secara legal standing. Namanya aja sama. Secara perusahaan ini sudah menjadi swasta, no? Iya berbeda. Bukan permasalahannya begini. Komisi publik lagi. Makanya gue benar nggak Pak? Makanya gue bilang isi dalamnya ini berbeda, ya kan? Tapi karena namanya sama, orang luar itu menganggap itu rancu. Iya. Ya kan? Artinya kan begini, Rancu. ini kan dari Pak Jadi gini, sendiri. salah satu umpamanya ada yang bermain, umpamanya B yang bermain, A ketimpaan dan karena sama A bermain, B ketimpaan, ya kan? Ini yang menjadi rancu nantinya. Kalau gue sih ngeliatnya simpelnya gini, jelasnya sini nanti begini. Ini sudah istilahnya dalam suatu wadah perusahaan, ini sudah bukan menjadi apa namanya kerja sosial, ya kan? Karena ini sudah ada akta pendirian. Tadinya beginilah analogi kalau dalam bentuk perusahaan, tadinya ada perusahaan besar. Kita contohkan apalah VOC lah VOC. VOC ini direktur VOC, direktur utama VOC itu Prof Yusril, bisa nama perusahaannya itu PBB lah. PBB ini perusahaan besar, Prof Yusril menjadi direktur utama. Tiba-tiba Prof Yusril dengan ide saya, Bang, bikin perusahaan dong Bang. Anak perusahaan nih, maksud saya anak perusahaan karena Prof Yusril komisaris, saya direktur, gitu loh. Abang jadi komisaris ya, pemegang saham, segala macam. Setelah itu berdiri, ternyata ini punya. Bukan si PBB ini tadi, rupanya ada sub bidang, bukan perusahaan bro, sub bidang. Bidangnya sama. Jadi kalau PBB itu perusahaannya adalah perusahaan perkapalan,
ternyata PBB itu punya kapal tanker, kapal ikan, kapal selam, ya kan? Tiba-tiba gua ini bikin perusahaan nelayan, ya kan? Gua sodorin. PBB bilang, selain punya kapal selam, kapal tanker, kapal nelayan, gua itu sudah punya juga nelayannya. Nama nelayannya umat, ya kan? Kita ini udah terlanjur nih, bikin yang namanya perusahaan nelayan, namanya Bulan Bintang. Maksud tadi kita ini akan menjadi anak perusahaan, tetapi dia bilang nggak bisa jadi anak perusahaan. Itu loh. Kita bilang sama dia, bisa nggak anak perusahaan lu berubah jadi namanya Bulan Bintang? Bisa, bisa. Tidak ada masalah. Tapi dia nggak mau. Sekarang bukan nggak bisa, bro. Kalau bisa udah otonom dari dulu. Nggak, bukan. Kalau Sekarang bisa kan ya yang kalau bisa kan pertanyaan dia tadi nih, kan sampai cuma ketum aja bisa ngerubahnya. Mau apa enggak? Ternyata DPP, saya rasa bukan ketum lah ya. DPP beranggapan, ya sudahlah, ngapain dirubah-rubah? Biarlah kapal urusan nelayan ini, biarkanlah bernama umat. Kamu yang sudah terlanjur membuat perusahaan lagi bernama Bulan Bintang, ya kamu jalan aja lah untuk membantu masyarakat tanpa menjadi otonom. Tapi pada prakteknya, Iya, setelah ini terbentuk urusan-urusan hukum yang terkait dengan penciptaan partai tidak ditangani oleh yang namanya umat itu kan tidak. Bu, sudah diserahkan dong, bro. Ini akan kita bahas. Ya, Setelah yang kemarin kan belum kan? Kan baru diserahkan kemarin. baru diserahkan kemarin. Iya. Yang sebelum kemarin itu artinya yang menangani adalah LBH yang independen ini. Bulan Bintang, ya kan? Tapi orang luar berpikir, jangan orang luar, gua aja orang dalam berpikir bahwa LBH ini adalah otonom. Tadinya loh. Ya, Tadinya gue berpikir begitu, gua orang dalam berpikir begitu. Karena gue nggak pernah dengerin namanya advokasi umat itu. ya. Apalagi orang yang luar yang tidak tahu menahu kan. Artinya selama dalam proses perjalanan advokasi masyarakat hukum bla 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 itu ternyata bukan ditangani oleh otonom sebenarnya. Ya dong, karena otonom yang AU itu tidak berjalan kan? Yang berjalan yang nggak bisa disebut dengan tidak berjalan. Jadi saya harus ada. Jadi begini, kita harus menjelaskan dulu. Perbedaan badan otonom saya partai antara Pemuda Bulan Bintang, Muslimat, Brigade Hizbullah dengan LBH Umat itu berbeda. Kenapa saya bilang LBH Umat itu, Lembaga Bantuan Hukum Umat itu berbeda, lebih eksklusif daripada otonom yang lain? Karena kita harus bertemu pihak ketiga. Kamu membentuk wadah Pemuda Bulan Bintang, pure itu otonom. Gunanya apa? Pertanyaannya, merekrut pemuda sebanyak-banyaknya masuk ke dalam wadah namanya Pemuda Bulan Bintang. Kalau kamu tidak berhasil membentuk kepengurusan pemuda sampai ke tingkat cabang dan merekrut anggota pemuda sebanyak-banyaknya, Anda gagal. Yang suka tentara-tentaraan masuk di brigade, bentuklah brigade seluruh Indonesia sampai ke tingkat cabang. Bener dong? Yang oreng-oreng. Iya, yang pakai sepatu tentara, baju tentara, bener kan? Siap begitu kan? Masuklah. Kan ada orang kesukaan masing-masing, bro. Yang suka begitu daripada dia masuk misalnya militer misalnya dia masuk ke PP, masuk ke organisasi-organisasi, kan kita rekrut masuk ke brigade. Tugas brigade membentuk ke seluruh cabang, rekrut anggota sebanyak-banyaknya. Kalau nggak berhasil, Anda gagal. Otonom. Begitu juga Muslimat. Itu sifatnya otonom. Otonom. Pertanyaan gua di ADART itu yang lembaga advokasi umat itu bunyinya apa? Otonom. Saya mau menjelaskan dulu, ya. Ketika Anda masuk ke yang namanya otonom, lembaga advokasi bantuan hukum umat, apa tugas Anda sama begitu? Enggak, bos. Berarti salah dia. Beda. Makanya beda.
Dalam anggaran dasar rumah tangga partai tidak disebutkan tugasnya, hanya menyebutkan Dia otonom. Iya, hanya menyebutkan dia otonom. Iya. Artinya berarti kan ada kesalahan. Ya, kan? Ada kesalahan. Harusnya dirubah di muktamar. Ya, tidak begitu. Iya. Dalam anggaran dasar rumah tangga kita partai kita jangan terlalu ikut campur. Kita ini sebuah lembaga otonom. Kita ini hanya yang dibentuk oleh partai. Partai mau ngapain itu tugas kita, ya, tapi kan bukan tugas kita. Ada Dalam anggaran dasar rumah tangga partai itu hanya menyebut punya otonom, tapi kan si otonom itu punya anggaran dasar rumah tangga masing-masing, bos. Iya, tapi kan sifat otonom itu kan sama seperti yang sudah dijelaskan, harus ada kepengurusan sampai. Nah, makanya saya kan belum selesai. Saya belum selesai menjelaskan. Eksklusifnya LBH Umat adalah dia tidak punya kewajiban seperti halnya tadi. Bentuk sebanyak-banyaknya, rekrut anggota sebanyak-banyak. Gimana ceritanya? Walaupun dia namanya otonom. Ya, sekarang saya tanya, lembaga advokasi. Ya, Mungkinkah kita disuruh? Lebih eksklusif lah bahasanya. Iya, makanya gue bilang bukan eksklusif. ada kesalahan diksi di ADART untuk menyebutkan bahwa lembaga bantuan umat itu adalah otonom. Iya, seharusnya boleh. Tapi tupoksinya yang nanti harus dijelaskan. Bisa saja begini. Tugasnya misalnya dibentuk lagi sebuah wadah, lembaga kedokteran. Apa kita suruh tugasnya mereka ini membentuk kepengurusan di tingkat sampai ke cabang, merekrut dokter sebanyak-banyaknya? Kan nggak mungkin. Iya, Tugas mereka jangan ditempelin dia otonom, tetap otonom, tapi diatur nanti di dalam sebuah aturan khusus. Turunannya. Iya, harusnya ya. Ternyata di ADRT nggak ada. Kan anggaran dasar kan baru global, undang-undang. Belum kita masuk ke peraturan. Yang aturan-aturannya nggak dibuat. Belum. Sebenarnya belum ada hari ini. Jadi kan beda. Masa iya lembaga advokasi kita disuruh ngebentuk seluruh Indonesia sampai ke tingkat cabang, lantas kita disuruh cari pengacara sebanyak-banyaknya. Bukan itu tujuannya. Tujuan lembaga advokasi ini membantu masyarakat yang butuh bantuan hukum. Beda dengan yang pemuda kita cerita tadi. Bentuk di tingkat cabang, rekrut anggota sebanyak-banyaknya. Nggak berhasil, lu gagal. Kalau di lembaga bantuan hukum umat, bukan itu barometernya. Bukan. Barometernya bukan bentuk kepengurusan sebanyak-banyaknya, rekrut anggota sebanyak-banyaknya. Bukan. Dengar dulu, Pak, penjelasan saya. Barometernya berbeda. Pemuda, bentuk kepengurusan sampai dengan ke bawah, rekrut anggota sebanyak-banyaknya. Itu barometer kesuksesan Anda. Di lembaga bantuan umat, bentuk tidak perlu sebanyak-banyaknya, tidak perlu rekrut anggota sebanyak-banyaknya, bantu masyarakat sebanyak-banyaknya. Itulah barometer keberhasilan Anda. Itulah yang membedakan. Itu yang saya mau sampaikan. Idenya brilian, bagus, tapi tidak berani bertarung. Artinya gini, kalau umpamanya ini kesalahan-kesalahan ini bisa dikoreksi dalam forum muktamar, itu lebih cakep tuh. Enggak, sekarang di muktamar itu tidak ada yang salah. Sekarang saya tanya, LBH Umat itu tidak ada yang salah. Mau berjalan hari ini tidak ada yang salah, apa masalahnya? Bukan yang harus diperjuangkan dalam muktamar itu apa? Secara eksplisit itu tidak jelas. Nah, karena ketidakjelasan itu menimbulkanlah tafsiran-tafsiran yang banyak. Nah, itu cuma nama, itu masalah nama. Itu masalah nama. Kita clear dong. Masalah ini gimana caranya? Itu sudah itu clear nama, udah saya jelaskan masalah nama. Gitu. Nama itu mau diakomodir atau tidak kan nggak ada urusan gitu loh. Cara advokasi, artinya kan bisa kita bicara eksklusif ya. Karena pendidikan khusus lah, sama dengan kedokteran, ya kan. Nah, cuman ini saran nih Bang, kalau ini kan udah pakai lembaga bulan bintang, ya kan? Saran gue ya. Ini kan peradi lagi. Kacau balau, ya kan? Kenapa nggak dibikin kayak perhati tandingan atau ini usul aja loh? Kenapa nggak bikin begitu bang? Ini kan udah ada ini jelas bang. Maksudnya? Ya maksudnya jadi wadah bang untuk menjadi apa namanya legal standing. Kalau misalnya harus jadi advokasi segala macam kan harus
Oh, jadi maksudnya LBH Bulan Bintang ini nanti kita bikin asosiasi Bulan Bintang gitu. Iya, apa bikin begitu? Ya, nanti coba kita pikirkan itu. Ah. Ya, tunggu Nopi sudah mau ngambil bukan, tunggu dia nanti mau ngambil legal sebagai advokat. Nanti kita bikin asosiasi baru, dia langsung jadi anggota. Kita kasih dia KTA. Siap. Saya juga jadi anggota, Pak. Oh sudah ya? Sudah kita. Nah jadi itu hanya bumbu-bumbu lah. Jadi kembali kita cerita, karena pemirsa lagi nunggu ini sejarahnya. Ini kita mau cerita sejarah malah jadi diskusi, ya kan? Harusnya kan saya dalam Pemirsa bingung nih, iya, pemirsa bingung, ya kan? Jangan bingung, ya kan? Mestinya kan saya ini hari ini dalam rangka bercerita tentang sejarah LBH Bulan Bintang. Bukan Anda untuk berdebat dan berdiskusi dengan saya. Ya, saya bisa usir Anda berdua. Ya. Terlalu lebar tadi. Ya, jadi terlalu lebar. Mohon maaf pemirsa ya. Jangan bingung, mohon maaf. Ya. Jadi sebenarnya saya kembali lagi mau bercerita bahwa setelah ini dibentuk, LBH Umat itu terus berjalan, ya kan? Maka tidak ada masalah. Ketika 2019 hasil muktamar menyatakan bahwa saya dipercaya sebagai ketua, salah satu ketua DPP yang membidangi politik dan hukum. Lantas saya secara pribadi mengatakan nggak pantas lah seorang ketua DPP yang merangkap sebagai ketua otonom. Maka saya mencari-carilah orang yang layak untuk saya serahkan jabatan ketua LBH. Dalam perjalanan ini kan seleksi terus. Pastilah mesti advokat ya. Ada Si A, si B, terus kita tawarin mau nggak jadi ketua LBH, mau nggak ini, pada mau bilang nggak siap lah, inilah itulah. Akhirnya kemarin kita tawarilah kepada saudara Irfan. Ketika itu kita habis sidang di Palembang, saya bilang, Pan, mau nggak lu jadi ketua LBH? Siap lah. Ya udah, salaman lah kita. Lu siap ya? Siap. Kalau begitu lu susun lah strukturnya. Sepulang ke Jakarta lu susun strukturnya. Kita susun struktur LBH Umat. Kita sampaikanlah ke DPP melalui sekjen dan ketua bidang organisasi Bang Musni. Kita sampaikan melalui WA. Pada prinsipnya oke, melalui via WA. Sekjen pernah menyampaikan dengan saya, dan kalau bisa jangan rangkap jabatan. Antara kita kan lagi nyusun juga di departemen yang di bawah bidang hukum, politik dan hukum. Kalau bisa yang sudah percaya menjadi pengurus di departemen di bawah bidang hukum, politik dan hukum, kalau bisa jangan rangkap jabatan ke LBH. Jadi kan saya coba cari dan carilah orang yang memang benar-benar pas. Akhirnya saya seleksi kembali, saya tanya nih, mau di departemen atau di LBH? Saya departemen. LBH. Udah, akhirnya termasuk saudara Irfan yang tadinya di departemen, itu kita keluarkan dari departemen, kita revisi karena dia fokus ke LBH. Karena kita minta kepada ketua yang baru ini untuk ke DPP membawalah susunan kepengurusan. Ya, sendiri. Sudah ada kewenangan dia. Saya hanya mengusulkan saja si A, si B, si C. Kalau lu mau terus lu pakai aja, karena kan ini orangnya masih loyal, orangnya ada, ya kan? Lu bawa aja ke DPP, bertemulah dengan pimpinan DPP. Nah, setelah yang bersangkutan ketemu dengan pimpinan DPP, maka saya tidak lagi terlibat dalam susunan kepengurusan, bagaimana langkah ke depan tentang LBH. Hanya saya melalui WA, telepon disampaikan bahwa permintaan ketum
biarlah LBH Umat menjadi otonom partai, jadi dia akan membentuk struktur di daerah. Nanti akan saya jelaskan bahwa saya kan sudah membentuk nih, ada sekitar 18 kepengurusan di daerah. Ya, dialihkan. Nanti akan saya alihkan semua menjadi pengurus umat nantinya, kan? Nah, setelah itu saya hanya dijelaskan bahwa ini LBH Bulan Bintang yang lu bentuk, yang didirikan pendirinya adalah Prof. Yusril, terus saja berjalan. Hanya di sini saja berarti ya? Ya, terus saja berjalan, tapi itu tidaklah menjadi badan otonom partai. Gitu loh. Jadi kalau kamu nanti mendapatkan klien atau bahasa simpelnya adalah ada orang minta bantuan hukum ke sini, nah, minta bantuan hukum pada Prof. Yusril, tapi mengalami masalah finansial, karena kan kalau menggunakan law firm itu pastilah dikenakan biaya, kalau yang namanya LBH itu kan gratis. Maka kita siap membantu masyarakat. Seperti hari ini tadi ada masyarakat yang datang ke kantor, itu tetap saya arahkan nanti akan kita gunakan LBH Bulan Bintang, bukan law firm saya. Tetap saya gunakan LBH karena masyarakat yang tadi datang ke kita mengakunya tidak punya biaya, dia punya masalah hukum. Saya tidak ingin lagi mencampuri urusan LBH Umat yang memang bukan saya lagi pengurusnya. Berarti kalau datang ke sini ya kita garap di sini. Iya, artinya gitu kan. Artinya kalau ada masyarakat datang ke saya karena kedekatan emosional dengan saya, karena pengetahuannya terhadap Bang Yusril, pribadi lah, gitu. Ya pribadi, maka kalau memang dia punya biaya, ya sudah kita masukkan ke law firm saya. Saya partner. Kalau dia tidak punya biaya, maka saya bilang saya bisa bantu Anda melalui LBH Bulan Bintang. Gitu loh. Saya tidak akan ikut mencampuri LBH Umat karena saya bukan pengurus di LBH Umat, gitu loh. Nah, terkait klien-klien yang sebelumnya saya tangani karena di dalamnya itu ada rekan-rekan dari LBH Umat lebih besar daripada porsinya, jumlah persentasenya daripada LBH Bulan Bintang, maka semua klien itu saya serahkan ke umat. Jadi ada 4 perkara yang sedang ditangani LBH Bulan Bintang masih bergulir, itu saya serahkan ke umat. Persentasenya karena dari 5 penerima kuasa di dalam LBH Bulan Bintang kemarin yang diberikan masyarakat itu 5 orang lawyer, itu cuma kami berdua yang di LBH, yang tidak di LBH Umat, yang 3-nya di LBH Umat. Jadi karena saya berpikir juga agar LBH Umat ini bisa besar, bisa ada kerjaan, bisa besar dan masyarakat lebih mengenal Bulan Bintang, maka saya menyarankan semua kerjaan itu diambil alih oleh umat. Kecuali yang memang datang hari ini. Setelah itu lain lagi. Gitu loh. Jadi yang datang ke umat akan menjadi klien umat, yang datang kepada saya itu menjadi klien. Setelah ada ini itu udah masing-masing. Tetapi klien yang sebelumnya itu kita serahkan 100% ke umat, tidak satupun kita ambil. Jadi ada 5 perkara, 4 perkara lagi bergulir, ya kan? Kita serahkan. Tidak perlu disebutin lah perkaranya apa kan? Ya, tapi bergulir. Yang satu itu, rata-rata masyarakat yang jumlahnya ratusan semua ya, gitu loh. Jumlahnya ratusan itu yang kita bela, itu kita serahkan semuanya ke umat. Agar umat ini, ya harapan kita bisa besar. Walaupun ide kita untuk namanya menjadi Bulan Bintang itu kan akhirnya tidak bisa tercapai. Tapi secara garis besar kerjaan apa yang menjadi cita-cita kita terpenuhi. Nah itu. Jadi
penjelasan-penjelasan Artinya, ini. seorang Firman SHMH sudah meninggalkan legasi lah, ya kan? Kalau nggak ada begitu kan tidak ada dinamika ini kan, ya kan? Ya, belum tentu juga ada yang namanya LBH kan, ya kan? Gitu loh. Ya kan? Betul. Jadi maksud saya ya jangan dianggap ini sebuah polemik. Sebenarnya ini nggak ada polemik, cuma namanya saja. Memang agak rumit ya saya menjelaskan ya. Seperti hari ini kan. Apalagi orang luar. Iya, makanya. Tapi sebenarnya itu barang itu satu kesatuan gitu loh. Satu kesatuan. Cuma karena saya ingin ini gampang dijual, namanya LBH Bulan Bintang. Tapi kan jelas sudah Gitu loh. jalan, ada hak paten. Ya, jadi gini guys, Tapi nggak mungkin ini kita bubarin gitu loh. Jadi Itu gini, masalahnya. Gitu loh. Gini guys. Jadi dibikin simpel. Setelah ini, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan hukum datang ke sini, menjadi domainnya sini. Ya. Ketika ada orang yang butuh atau masyarakat yang butuh bantuan hukum, mereka Datangnya ke umat, itu menjadi domainnya umat. Bukan partai umat loh ya, bukan loh. Saya kayak orang partai umat juga gitu. Bahwa bantuan hukum umat yang merupakan badan otonomnya Partai Bulan Bintang. Kalau kita ini hanya sebuah lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh Prof. Yusril yang kebetulan ketum Partai Bulan Bintang. Yang dianalogikan tadi adalah anak perusahaan sebenarnya. Ya, kita tadinya berharap ini menjadi anak perusahaan. Ternyata di dalam perusahaan tersebut sudah ada yang bidang yang sama itu. Tapi itu kan menjadi ya kita ambil hikmahnya, maka berdirilah LBH Bulan Bintang ini, ya kan? Kalau nggak berdiri nih, ya kan? Nah, jadi kalau suatu saat nih LBH Umat tiba-tiba harus berbenturan misalnya dengan pihak yang menginginkan sebuah legal standing, legalitas, berdirinya sebuah kantor lembaga bantuan hukum, maka dia bisa gunakan ini. Tetap kita kasih. Kita kasih dong, pakai aja gitu loh. Jadi ketika mau dipakai gitu loh. Karena kan otonom nggak bisa. Setahu saya ya, Pemuda Bulan Bintang pun itu mendirikan akta pendirian. Setahu saya. Gitu. Karena itu diminta ketika mereka mendaftarkan diri menjadi salah satu organisasi di OKP di kepemudaan KMPI. Ditanya, nggak berlaku SKDPP. Harus ada kan? Nah, itulah kemarin saya berpikir sama. Ini digunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan nih. Misalnya, mana nih legalitasnya? Kita sodorkan. Ini ada nih terdaftar Kumham. Kesempatan diperlukan itu. Ya, tetapi dalam pembentukan di daerah, saya selalu menggunakan umat dalam SK-SK saya. Iya, selama ini. Ya, begitu. Kecuali ini. Om Andri, Mana kalau untuk jadi retainer. Berarti nanti LBH ini punya legalitas sendiri lagi dong, bikin lagi baru. Om Andri, coba ambil SK lama sama penunjukan cabang yang baru. Jadi beda. Yang LBH ini pakai legalitas baru dong. Enggak, saya akan tunjukkan kepada Bapak bahwa ketika saya selama ini membentuk kepengurusan sampai dengan hampir kalau nggak salah ada 18 cabang, ya itu saya tidak menggunakan nama LBH Bulan Bintang, Pak. SK-nya umat. Itu ketika saya membentuk cabang LBH Bulan Bintang, itu penunjukan cabang. Beda bahasanya, beda kopnya, beda bahasa. Berarti yang Kumham ini yang LBH Bulan Bintang, yang punya apa Kumham. Ya. Yang LBHU otonom. Iya, artinya kalau tadi dibilang mau seperti Pemuda Bulan Bintang ketika bergabung dengan KMPI
asuransi atau bergabung dengan siapa diminta legalitas, nanti dipinjemin ini atau gimana? Udah jelas. Saya akhirnya membentuk ini, membentuk dengan moto gagakan keadilan dan kepastian hukum. Tagline lah ini. Tagline. Saya berharap tadinya Partai Bulan Bintang menggunakan tagline ini. Ya, coba Bapak bandingkan. Surat keputusan pembentukan kantor cabang Bantuan Hukum Bulan Bintang Semarang menimbang akta pendirian nomor sekian-sekian. Anggaran dasar dan peraturan khusus memutuskan surat keputusan ini mengesahkan nama dia sendiri ini sebagai ketua cabang lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Semarang. Lantas ketua inilah yang nanti akan membentuk kantor di sana, menyusun struktur di sana. Cuma kewajibannya adalah selalu berkoordinasi dan melaporkan terkait kerjaan dia di sana. Beda hal dengan ini. Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Umat. Oh, beda. iya. Ya. Tapi logonya sama, permasalahan ini. Ini hanya logo. Mau gambar kita susu beruang tadi saya bilang, Bukan. namanya beda. Bukan. Logo samanya nanti sama kayak apa duo ya, sudah macan kan? Bapak, Dia pakai- ya kalau Bapak cerita itu nanti akan kembali lagi penjelasannya adalah ini kan ketika saya masih bersama. Oh iya. Nanti ketika umat ini sudah berdiri sendiri, Harus buat baru dia. buat dong dengan logo baru. Iya. Karena saya sudah ada anggaran dasar rumah tangga dan ini sudah saya daftarkan. Sudah tidak bisa lagi logo ini dipakai menjadi logo umat. Betul kan? Setuju, Karena setuju. umat itu seperti yang saya katakan di awal, itu memang kosong, hanya nama saja, belum ada logo, belum ada struktur, belum ada anggaran dasar rumah tangga. Setuju. Silakan nanti dibuat. Setuju. Gitu. Kan beda nih, Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Umat. SK-nya beda, Pak. Enggak, tadinya gue kira Nah, LBHU mereka sekarang masih ini pakai logo seperti ini. hanya SK partai. Beda, Sama. ya kan? Lantas ada susunan pengurus, ketua ini. Bekerja sama. Kalau ini seperti halnya perusahaan Iya. penunjukan kantor cabang. Tunjuk Ini satu lah, orang. Gitu loh. Tunjuk satu orang. PJTKI itu nggak? PJTKI. Bukan, permasalahannya tadi gue kira LBHU sekarang ini masih pakai yang logo yang ini, makanya gue bilang nggak bisa, ada dua yang berbeda memakai logo yang Kalau satu. ada penjelasan itu memang, tapi kalau di situ udah jelas. Iya, udah jelas ya. Saya rasa semua pemirsa udah Artinya ya Ya, berarti hampir sejam ya. hampir sejam dan ini kalau sudah bilang ya saya kalau nggak dikembangin untuk yang lain, gitu kan. LBH ini. Oh, asosiasi. Iya. Salaman dulu. Kapan kita bikin asosiasi? Salaman dulu. jadi itu Salaman yang dulu. jelas sekolah kita bikin dulu sekolahnya juga nanti Iya. kan pendidikan advokasi. Iya. Gitu. Siap. Masa kalau Bang Oto Hasibuan. Sip. Jadi sekian perbincangan kita hari ini. Ya kan? Menarik ya? Kongres kita ya, kongres kita. Ya. Nggak apa. Kongres. Jadi menarik. Udah sejam ya? Jam lebih. Ya. Jam lah. Ya udah. Jadi jelas bahwa apa itu LBH Bulan Bintang, siapa itu LBH Bulan Bintang, didirikan oleh siapa, dan apa yang dikerjakan oleh LBH Bulan Bintang sekarang, kemarin, dan ke depan, gitu loh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas kan? Itu bro. Saya kalau nggak bikin